Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode sistem development lifestyle. Pengertian SDLC ini adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam mengembangkan produk. Kemudian metode ini memiliki banyak jenisnya, tapi di sini kita fokus membahas 4 jenis saja. Untuk selanjutnya metode SDLC. Di dalam metode SDLC ini terdapat 4 metode. Yang pertama waterfall, prototype, kemudian angel, dan fountain. Selanjutnya waterfall. Metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah atau ke bawah seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Selanjutnya tahap-tahap pengembangan alam metode waterfall. Yang pertama requirement gathering and analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. Yang kedua desain, melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai pikiran sebelum dibuatnya kode. Desain sistem dapat dibuat menggunakan Flowrent, Mind Map, and Ether Relationship atau RD. Implementasi ini adalah tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat diubah menjadi kode-kode program. Yang keempat, integration and testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Yang kelima, verification. Di tahap ini pengguna atau klien yang langsung melakukan pengujian pada sistem apakah sistem telah sesuai dengan disetujui atau belum selesai. Selanjutnya operation dan maintain. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari model waterfall. Sistem yang sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama, memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah. Yang ketiga, setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpang tindih. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode waterfall. Yang pertama, waktu pengerjaan relatif lebih lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Yang ketiga, model waterfall ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode prototipe. Metode prototipe adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan model menjadi perangkat lunak yang final. Artinya sistem ini akan dikembangkan lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Metode prototipe ini memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan metode prototipe. Yang pertama, analisa kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang melakukan identifikasi perangkat lunak dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, membuat prototipe. Membuat rancangan sementara yang berfokus pada alur program kepada pengguna. Selanjutnya, evaluasi prototipe. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah model prototipe sudah sesuai dengan harapan atau belum.
Selanjutnya, mengkodekan sistem. Jika prototipe disetujui, maka akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya, pengujian sistem. Setelah perangkat lunak sudah siap, perangkat lunak harus melewati pengujian. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan white box testing, black box testing, dan lain-lain. Selanjutnya, evaluasi sistem. Pengguna melakukan evaluasi apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Jika iya, lakukan tahap selanjutnya. Jika tidak, ulangi tahap mengkodekan sistem dan pengujian sistem kembali. Selanjutnya, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan disetujui siap untuk digunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode prototipe. Berikut adalah kelebihan dari metode prototipe. Mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak, penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembang mengetahui apa yang diharapkan. Berikut adalah kekurangan dari metode prototipe. Proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Agile. Metode Agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek. Namun, diperlukan adaptasi yang cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Tujuan dari Agile sendiri yaitu high value dan working aplikasi sistem yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Iteratif, incremental, dan evolutionary. Pengembangan dapat dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan jika diperlukan. Cost control dan value atau driven development, yaitu pengembangan perangkat lunak dapat sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan tim yang dapat dengan cepat merespon kebutuhan. High quality production, kualitas dari perangkat lunak tetap terjaga meskipun waktu dan biaya lebih sedikit. Fleksibel dan risk management, yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan pada program ataupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Collaboration yang artinya kolaborasi ini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien. Self-organizing, self-managing teams atau pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Seorang manajer hanya bertugas sebagai penghubung antara pengembang dengan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi. Kekurangan dan kelebihan metode Agile. Kelebihan dari metode Agile sendiri yaitu perubahan dapat dengan cepat ditangani. Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Selain itu, kekurangan dari metode Agile sendiri yaitu metode ini kurang sesuai dengan tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja, dan metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode SDLC, metode System Development Life Cycle yang Fontaine. Metode Fontaine adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana jenis tahapan masih sama. Namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewatkan, tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewatkan. Contoh, seperti kamu yang memerlukan desain sebelum melakukan implementasi. Jika hal tersebut dilewati, maka akan ada tumpang tindih. 2. Tahapan-tahapan perkembangan metode Fontaine. 1. User Requirement Specification.
Mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 2. Software Recruitment Specification. Penyelesaian perangkat lunak dari sisi pengguna. 3. System Design. Pembuatan desain sistem yang akan dibuat sebelum diimplementasikan. 4. Program desain. Pembuatan desain yang lebih sempurna dan hampir mendekati hasil akhir dari perangkat lunak. 5. Implementation. Di tahap ini dilakukan implementasi sesuai dengan desain yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. 6. Program testing unit. Dalam tahapan ini dilakukan uji coba tahapan unit-unit yang dibutuhkan dalam perangkat lunak yang sangat dikembangkan. 7. Program testing system. Di tahap ini dilakukan uji coba tahap sistem dari perangkat unit sentuhannya sebelum perangkat lunak digunakan. 8. Program user. Dalam tahapan ini dilakukan pengajaran kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dibuat. 9. Software maintainer. Biasanya dalam tahap ini dilakukan perwakilan terhadap perangkat lunak yang sudah dibuat. Perawatan dapat berupa update sistem atau perbaikan kesehatan bagi bugs yang ada. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan FontTime. Berikut kelebihan pada FontTime. 1. Memiliki proses yang terurut sehingga pengajaran dapat terjadwal dengan baik. 2. Cocok untuk sistem dengan komplikasi rendah. 3. Dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan. 4. Setiap proses yang dilakukan tahap dapat saling tumpang tindih. Berikut adalah kekurangan pada FontTime. 1. Waktu pengajarannya setiap lebih lama karena harus menunggu tahapan sebelum selesai. 2. Biasanya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu perkembangan yang didahulukan lebih lama. 3. Model FontTime ini kurang cocok untuk perkembangan proyek yang memiliki komplikasi tinggi. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.